apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sambil berpura-pura tidak tahu niat Jen Pufan, Xiaoyan dengan bersemangat berkata, "Tentu saja saya memimpikannya. Presiden Jen, apa Anda bersedia mengirim orang-orang kuat untuk membantu saya?" Jen Pufan terhibur oleh Xiaoyan. Aliansi pedagang tidak pandai menggunakan kekerasan. Kemudian mengganti topik pembicaraan. Namun di dunia bisnis, saya bisa membantu Anda memberikan pukulan telak pada istana obat. Presiden Zen, Anda orang yang sangat baik. Anda jelas menginginkan resep saya, tetapi Anda berpura-pura ingin membalas dendam pada istana obat. Jadi Anda benar-benar ahli. Xiaoyan tersenyum getir dalam hati, tetapi ia harus berpura-pura bersyukur dan bertanya dengan cemas. Benarkah? Katakan sekarang. Adegan ini membuat Jenny merutan kening, karena Xiaoyan bahkan lebih sok daripada pamannya. Dia punya kebiasaan buruk. Les Salong dan yang lainnya diam-diam tertawa kecil. Jen Pufan yang sangat senang dengan penampilan Xiaoyan merasa tenang. Jadi dia berkata, "Xiaoyan, Anda tahu ini. Selama bertahun-tahun, meskipun aliansi pedagang telah mengambil paksa pasar obat pemulihan kelas bawah yang signifikan dari istana obat, berkat cairan Kingling dan pil Kidarak Anda, pasar obat kelas menengah hingga atas tetap berada di tangan istana obat. Kami sedang berjuang untuk menggoyahkan mereka. Bukannya kami tidak mau, tetapi kami tidak memiliki obat kelas atas seperti cairan Kingling. Jadi jika Anda bisa menemukan resep tingkat tinggi..." Melihat ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, Jen Pufan buru-buru menambahkan, "Tentu saja Anda tidak perlu banyak. Satu yang sangat populer saja sudah cukup. Itu pasti akan memberikan pukulan telak bagi istana obat." "Terima kasih Presiden Zen atas dukungan Anda. Saya hanya ingin tahu obat jenis apa yang akan sangat populer?" tanya Xiaoyan sambil pikirannya berkelana. Pil hati ungu dan pil perbaikan sumsum tulang pasti akan memiliki pasar yang kuat, bahkan sangat kuat. Tapi apakah itu mungkin? Seolah membaca pikiran Xiaoyan, Jen Pufan tersenyum. "Pil permajaan yang Anda lelang terakhir kali sangat bagus. Seperti dugaan saya, mereka datang untuk pil permajaan. Namun pil permajaan ini benar-benar cocok. Pil ini adalah pil impian setiap wanita. Semua orang tampaknya telah menyaksikan adegan mendebarkan para wanita di seluruh benua berebut pil permajaan." Jadi Xiaoyan mengagumi dengan tulus. Visi Presiden Zen selalu begitu akurat. Namun ia berkata dengan cemas, "Namun pemurnian pil permajaan membutuhkan buah kehidupan langka dan darah naga dan ponik yang sulit dimurnikan dalam jumlah besar." "Darah naga dan ponik?" Jen Pufan menunjukkan ekspresi terkejut. "Ras murni? Tidak murni juga bisa?" "Itu tidak sulit, mudah dibeli." Jen Pufan menghela nafas lega dan bertanya, "Bagaimana dengan buah kehidupan? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk memurnikan pil permajaan?" "1. "Bagaimana dengan tingkat keberhasilannya?" Xiaoyan merenung sejenak. 50%. Sebenarnya, tingkat keberhasilan Xiaoyan dalam menyempurnakan pil permajaan adalah 100%. Bahkan jika ia memberikannya kepada Lang Tian untuk disempurnakan dengan api biru roh angin, Lang Tian dapat menjamin tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Namun Xiaoyan tidak mau mengatakan yang sebenarnya, karena kegunaan buah kehidupan terlalu banyak. Tidak hanya dibutuhkan untuk menyempurnakan bunga kehidupan dan cinta jiwa, tetapi beberapa resep tingkat 7, 8, dan 9 peninggalan Kaisar Iblis lama juga membutuhkannya. Meskipun Xiaoyan telah memperoleh banyak hal di gua darah pembunuh, ramuan langka seperti itu tentu saja semakin banyak, semakin baik. Lagi pula, Xiaoyan telah memutuskan bentuk kerjasama dengan kamar dagang ketika ia menyambut Jen Pufan. 50%? Jen Pufan tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan.
tapi dia tidak melakukannya. Dengan kemampuan alkimia tingkat 6 Anda, tingkat keberhasilannya hanya 50%. Itu menunjukkan betapa luar biasanya pil permajaan itu. Tapi jangan khawatir, saya tidak melebih-lebihkan. Dengan kemampuan aliansi pedagang kita, meskipun buah kehidupan langka, saya bisa mendapatkan 3 hingga 500 dalam waktu singkat. Jenny dan Lelong bertukar pandang karena mengenal Zen Bufan dengan baik. Mereka yakin dia sudah mendapatkan cukup banyak buah kehidupan. Jumlah yang dia sebutkan, 3 hingga 500. Jenny tersenyum tipis. Pantas saja Zen Bufan bertanya kepadanya tentang bahan penting untuk memurnikan pil permajaan. Segera setelah pelelangan kedua pil permajaan. Ternyata dia memang mengincar pil permajaan sejak saat itu. Namun Xiaoyan juga tidak bodoh. Dia melirik Jenny, melihat tatapan minta maafnya, dan langsung mengerti. Dia tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Xiaoyan bertanya pada Zen Bufan. Kalau begitu, saya ingin tahu bagaimana Presiden Zen berencana menjual pil permajaan dalam jumlah terbatas ini, dan dengan demikian memengaruhi istana obat. Zen Bufan sangat gembira. Jadi Anda setuju? Xiaoyan tersenyum sopan. Bisakah kita bicarakan ini nanti? Sepertinya saya mulai terlalu tidak sabar. Zen Bufan tersenyum pahit dan bertanya pada Xiaoyan. Apakah Anda khawatir betapapun bagusnya pil permajaan itu bukanlah barang konsumsi jangka panjang seperti cairan pemurni roh dan pil darah? Dan jumlahnya tidak akan cukup besar untuk mempengaruhi istana obat dan menggoyahkan monopolinya di pasar pil kelas menengah kelas atas. Xiaoyan mengangguk. Iya, Anda bisa tenang saja. Zen Bufan tersenyum. Saya sudah memikirkan strategi. Oh, saya ingin mendengar lebih banyak. Zen Bufan sepertinya sudah punya rencana. Ia menyesap tehnya sebelum berkata. Saya ingat betul sensasi yang ditimbulkan oleh lelang pil permajaan. Saya tidak akan sebodoh itu mematok harga tinggi untuk pil seperti ini yang akan membuat semua wanita tergila-gila dan dianggap langka oleh banyak pedagang. Begini rencana saya. Pertama, saya akan menghubungi 2 orang yang memenangkan pil permajaan terakhir kali dan menawarkan mereka status VIP tertinggi di kamar dagang. Saya akan meminta mereka untuk hadir dan mempromosikan pil permajaan. Saya rasa mereka pasti akan setuju. Jadi publisitasnya akan meriah di seluruh benua Dodi. Saya ingin semua orang tahu bahwa balai lelang kamar dagang kembali menjual pil permajaan. Ramuan suci yang menjanjikan awet muda dan panjang umur. Saya tidak akan mengungkapkan waktu pasti lelangnya. Hanya saja Anda harus terus memantau kamar dagang untuk pengumuman selanjutnya. Saya tidak akan menyebutkan jumlah barangnya. Hanya saja pasti akan lebih banyak dari yang terakhir. Jadi ini akan membuat para wanita bersemangat dan antusias. Pada saat yang sama, saya akan memasang puluhan layar pamflet tersinkronisasi di area komersial utama kota Sushi, serta di pasar ramuan di kota-kota besar lainnya. Tempat-tempat sublelang sementara akan dipasang di layar-layar ini, yang terhubung dengan tempat lelang utama. Tidak hanya semua orang di benua ini dapat menyaksikan pertunjukan megah ini, tetapi semua orang di benua ini juga dapat berpartisipasi. Wow, sungguh luar biasa. Semua orang tercengang. Bahkan Jenny dan Lei Salong yang ahli bisnis pun sangat terharu. Bahkan Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menyela Zen Bufan. Dengan investasi sebesar itu, berapa banyak pil permajaan yang dibutuhkan untuk menutup keuntungan? Zen Bufan tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Tidakkah menurut Anda ini terlalu gila? Para wanita tergila-gila pada pil permajaan, jadi saya akan tergila-gila pada lelang pil permajaan." Xiaoyan dan yang lainnya masih menatapnya dengan ragu, tapi Zen Bufan menahan senyumnya dan berkata, "Jangan khawatir, ini mungkin tampak seperti investasi yang besar, tetapi semuanya sepadan. Anda akan tahu setelah saya memberitahu Anda. Ketika para wanita telah menabung cukup banyak, ketika antisipasi dan hasrat mereka memuncak,
Dan ketika jumlah orang yang datang ke rumah lelang untuk menanyakan kabar sudah tak tertahankan, kita akan meluncurkan lelang pertama. Saya berencana hanya melelang 10 pil paling banyak. Kemudian dia tersenyum dan bertanya pada Le Salong. Salong, menurut Anda seperti apa suasananya nanti? Le Salong tersenyum dan berkata, tentu saja, begitu seorang wanita menjadi gila, ia kehilangan akal sehatnya. Lelang ini pasti akan ramai. Jen Fufan kemudian bertanya pada Jenny. Gadis kecil, katakan pada saya, menurut Anda berapa harga lelangnya? Jenny sekarang sedikit banyak memahami makna mendalam dari rencana Jen Fufan. Jadi dia menjawab. Lelang pil permajaan terakhir berlangsung secara tertutup tanpa publisitas sebelumnya. Dan para pelelangan memiliki dana terbatas. Namun kali ini berbeda. Para pelelangan sudah mempersiapkan diri dengan matang. Masing-masing bertekad untuk menang. Lelang ini juga disiarkan langsung di seluruh benua. Siapapun yang menang akan membanggakannya. Saya tidak bisa membayangkan harga selangit yang akan diraihnya. Baik. Jen Fufan semakin puas. Salong dan Jenny benar. Wanita memang tidak rasional dalam hal kemudaan, kecantikan, penampilan awet muda, dan harga diri. Tapi mereka lupa menyebutkan satu hal. Pria bahkan lebih tidak rasional lagi dalam hal wajah. Saya bahkan berpikir 10 pil ini saja sudah bisa mengembalikan seluruh investasi kita. Belum lagi ratusan atau ribuan yang akan datang. Kita akan melelangnya sedalam jumlah besar. Dengan tidak teratur seperti ini. 10 kali ini, 20 kali berikutnya. Terkadang hanya 5 atau 6. Benua Dodi sangat luas dan dengan begitu banyak wanita, bahkan jika ada 10.000 pil setiap lelang akan sama ramainya dengan yang pertama. Seperti yang diharapkan dari Presiden Kamar Dagang, semua orang terkesan. Tapi Zen masih bingung. Presiden Zen, rencana Anda bagus, tapi pil permajaan dibatasi oleh buah kehidupan. Jadi kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah besar. Kita hanya akan menghasilkan lebih banyak uang, membuat istana dan iri. Tapi itu tidak akan mencapai tujuan kita untuk menyerang istana obat kan? Hei, Anda salah. Jen Fufan sangat bangga dengan rencananya. Biar saya analisis untuk Anda. Apakah semua orang yang ingin menawar pil permajaan harus menabung mati-matian? Bletsoyan dan yang lainnya mengangguk. Jen Fufan melanjutkan. Mereka yang mampu menawar pil permajaan semuanya adalah konsumsi obat kelas atas. Jika mereka menabung mati-matian, bukankah pengeluaran mereka untuk obat kelas atas akan menurun drastis? Melihat mata semua orang berbinar, Jen Fufan berkata dengan bangga. Tujuan saya adalah menggunakan pil permajaan sebagai senjata untuk mengurangi konsumsi di pasar obat kelas menengah ke atas. Setiap kali senjata tajam ini diluncurkan, ia menciptakan sensasi. Menarik banyak orang untuk menabung dan berlomba-lomba membelinya. Menyebabkan penurunan tajam dalam penjualan obat kelas menengah ke atas, istana obat. Apakah menurut Anda ini tidak merugikan istana obat? Saya khawatir master istana obat akan kehilangan selera makannya. Semua orang tertawa, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Melihat semua orang memahami rencananya, Jen Fufan menguraikan rencana selanjutnya. Juga, saya akan memperkenalkan sistem pertukaran untuk mendorong orang-orang menukar buah kehidupan dengan pil permajaan. Tukar buah kehidupan dengan pil permajaan? Semua orang sejenak bingung dengan alur pikiran Jen Fufan. Iya, tukar buah kehidupan dengan pil permajaan. Jen Fufan menegaskan dengan penuh semangat. Meskipun buah kehidupan sudah didapat, buah ini tidak terlalu langka. Benua Dodi sangat luas, banyak orang masih memilikinya. Hanya saja mereka enggan menjualnya karena kemampuan ajaib untuk menyembuhkan luka dalam yang sangat parah. Jika dikonsumsi langsung, kalau tidak, bagaimana mereka bisa memurnikan ramuan tingkat tinggi yang membutuhkan buah kehidupan? Bukankah memurnikan pil permajaan membutuhkan 2 buah kehidupan? Nah, cukup bawa 10 buah kehidupan dan mereka bisa menukarnya dengan 1.
Coba pikirkan dengan jumlah yang sangat sedikit setiap kali bersedia dan harga lelang yang selalu tinggi. Bukankah para wanita gila yang tidak mampu membelinya akan enggan melepaskannya? Akankah mereka menekan para pria mereka untuk melepaskannya? Akankah mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu kita mendapatkannya? Bukankah itu akan menyelesaikan masalah buah kehidupan? Tidak bisakah kita melanjutkan lelang ini dalam jangka panjang? Bukankah penjualan elixir tingkat menengah dan tingkat istana alkimia akan berdampak secara permanen? Akankah masih ada buah kehidupan yang tersisa untuk mereka sempurnakan? Kalaupun ada, harga buah kehidupan pasti akan naik signifikan. Hampir 1/10 dari harga lelang pil permajaan. Mungkinkah obat tingkat tinggi istana obat yang membutuhkan buah kehidupan masih mampu mengeluarkan biaya pemurnian yang begitu tinggi? Mahal, terlalu mahal. Saat ini kekaguman semua orang terhadap Zhen Pufan melonjak seperti sungai yang deras. Xiaoyan, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bersedia melepaskannya? Melihat ekspresi Xiaoyan, Zhen Pufan tersenyum lebar, sudah merasa cukup percaya diri. Namun menyadari keraguan Xiaoyan, ia segera menambahkan. Oh, saya lupa bilang. Karena pil permajaan tidak dijual dengan harga tetap seperti cairan pemurni roh, margin keuntungannya akan sangat tinggi. Jadi kali ini kita membagikan keuntungan berdasarkan laba, bukan penjualan. 50-50. Bagaimana? Ini akan merugikan istana obat dan menghasilkan lebih banyak uang. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Xiaoyan menegakkan tubuh dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Zhen Pufan yang hampir berdiri karena gembira. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Setelah ragu sejenak dia berkata, namun, saya harap pil permajaan akan disempurnakan oleh Xiao Mensan dan saya harap Presiden Zhen akan memaafkan dan mengerti. Ini Zhen Pufan tidak menyangka Xiaoyan akan menolak resep itu. Ia perlahan duduk, berpegangan pada sandaran tangan, dan mulai berpikir cepat. Dia tidak menyangka Xiaoyan berharap bisa menyelamatkan banyak buah kehidupan dengan mengandalkan tingkat keberhasilannya yang tinggi. Dia hanya berasumsi Xiaoyan ingin merahasiakan resepnya. Melalui cairan pemurni roh, dia tahu bahwa memurnikan pil permajaan pasti melibatkan proses yang sangat rumit. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan menguraikan bahan-bahannya. Dia sangat menyadari pentingnya formula khusus bagi seorang alkemis. Jadi dia mengerti. Dia hanya khawatir ini akan membuatnya berada di bawah kendali Xiaoyan. Bagi seorang pengusaha, dikendalikan oleh orang lain adalah pengalaman yang menyakitkan. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Dengan adanya Jenny, hubungan dekat antara aliansi pedagang dan Xiaoyan dan musuh bersama mereka, tidak masalah siapa yang memurnikannya. Setelah mengetahui semuanya, Zhen Pufan bertanya kepada Xiaoyan sebuah pertanyaan yang bisa diajukan. Anda sangat sibuk. Bisakah Anda menjaminnya akan siap kapan saja? Itu bukan masalah, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Saya bukan satu-satunya di Xiao Mansion yang bisa memurnikan pil kelas 5. Zhen Pufan kemudian teringat kata-kata Jenny tentang seorang alkemis gila di rumah Xiao dan menghela nafas lega. Tidak masalah, semoga kita bekerja sama dan baik. Kemudian dia berdiri dan berkata, saya akan kembali dan menyiapkan bahan-bahan obatnya. Selamat tinggal. Tunggu. Zhen berdiri dan berkata kepada Jenny. Jenny, pergilah bersama Presiden Zhen. Melihat Zhen Pufan menatap Jenny dengan curiga, Xiaoyan menyadari bahwa Zhen Pufan mungkin salah paham dan buru-buru menjelaskan. Anda akan kembali ke aliansi pedagang untuk mengumpulkan bahan obat, jadi saya ingin meminta Jenny untuk pergi bersama Anda. Tolong bantu saya mendapatkan resep tingkat 6 yang umum namun luar biasa dan mendapatkan lebih banyak bahan obat sesuai resep. Karena saya ingin melihat apakah saya bisa naik ke tingkat 7. Zhen Pufan menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Implikasinya jelas, bagaimana mungkin Xiaoyan kekurangan resep. Jadi Xiaoyan tersipu malu melihat tatapan Zhen Pufan dan tergagap canggung. Saya memang punya resep kelas 6 tingkat tinggi, tapi keduanya membutuhkan ramuan yang sangat berharga. Jadi, memang Xiaoyan punya 2 resep kelas 6,
bunga kehidupan dan jiwa cinta. Keduanya membutuhkan buah kehidupan. Lebih lanjut, bunga kehidupan membutuhkan rumput abadi yang konon hanya tumbuh di habitat burung ponik. Ia hanya bisa memurnikan jiwa cinta dan menggunakannya untuk naik ke kelas 7, terlalu berlebihan. Oh, Jane Buffon menatap Suen dengan penuh arti dan tersenyum tipis. Jenny, tidak perlu ikut dengan saya, karena saya punya resep kelas 6 seperti ini yang sudah jadi, dan saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya nanti. Terima kasih banyak, Presiden Jen. Ini hanya masalah kecil, sama-sama. Setelah menjawab, dia pun pergi. 2 hari kemudian Jane Buffon mengirimkan 4 cincin penyimpanan. 1 berisi 4.360 buah kehidupan, 1 berisi darah naga dalam jumlah besar, 1 berisi darah ponik dalam jumlah besar, dan 1 lagi berisi resep obat tingkat tinggi tingkat 6 dan semua ramuan yang dibutuhkan untuk pemurnian. Segera Suen memanggil Lang Tian dan menyerahkan ramuan untuk pil permajaan kepadanya. Selesaikan saja setelah Anda memberikan 220. Usahakan untuk memastikan tingkat keberhasilannya. Tidak masalah, ini hanya pil tingkat 5. Dengan api biru roh angin, saya sangat yakin. Meskipun saya tidak bisa menjamin 100% menaati, tetapi jika kurang dari 95%, saya akan terus memurnikan di tingkat 5 selama 100 tahun lagi. Bagus. Soyen menepuk bahu Lang Tian dan mengeluarkan 10 ramuan lagi dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepadanya. Dan ini 10 set bahan pelengkap untuk memurnikan cinta jiwa. Ini akan menekan untuk terobosan Anda ke tingkat 6. Setelah Anda berhasil, sempurnakan 1 lagi dan berikan semuanya kepada Jenny. Kedua cinta jiwa ini untuk Jing Wuchen dan Holly. Sekarang Jing Wuchen sibuk dengan pekerjaan intelijen dan kekuatan jiwa sangatlah penting. Dan Holly telah memberikan kontribusi besar kali ini dan harus diberi penghargaan. Hanya 2. Lang Tian merutkan kening. Kalau begitu, tidak perlu set bahan obat sebanyak ini. Saya sekarang memiliki api biru roh angin dan 5 set sudah lebih dari cukup. Sepertinya api biru roh angin telah memberi Anda kepercayaan penuh. Ambillah untuk berjaga-jaga. Baiklah. Melihat Lang Tian yang bergegas pergi lalu melihat semua orang yang hadir, Soyen merasa sedikit enggan ketika ia berpikir bahwa ia akan segera mengasingkan diri setelah hanya beberapa saat bertemu. Dan ia tidak tahu berapa lama pengasingan ini akan berlangsung. Namun tekanan dari istana obat menggantung di atas kepalanya. Dan ia tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk meningkatkan diri. Jadi berapa lama Soyen bermeditasi kali ini? Terobosan apa yang ia raih dan peristiwa penting apa saja yang terjadi selama masa ini? Pada saat ini, ruang latihan Shoumensen tetap sunyi seperti biasa. Soyen duduk bersila menghadap langit, bernafas perlahan masuk dan keluar. Ia merenungkan roh hantu senja peringkat ke-11 dan Seke Zira Suci peringkat ke-9 di dalam tubuhnya. Gelombang antisipasi mempuncak di hatinya. Setelah menyerap keduanya, level berapa yang bisa saya capai? Mencapai akhir bintang 6 jelas merupakan hal yang mudah. Sedangkan untuk puncak bintang 6, saya agak ragu. Sebuah suara yang familiar terdengar saat sosok Zanlo yang berjubah putih dan halus tiba-tiba muncul di hadapan Soyen. Tapi Soyen menyeringai, mengingat panggilannya yang berulang kali dan sia-sia ketika ia terjebak dalam kesulitan. Soyen masih menyimpan dendam dan mendalam terhadap Zanlo. Kemudian dia bertanya dengan sinis. Apakah Anda akhirnya bersedia muncul? Zanlo terkekeh. Hai bocah, Anda masih menyimpan dendam? Hah, jadi orang tua ini tidak tahu tentang kejadian itu sebelumnya? Amarah Soyen semakin menjadi-jadi dan dia menatap dingin ke arah Zanlo. Pesannya jelas. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Batas antara hidup dan mati adalah ujian kekuatan yang sesungguhnya.
Tanpa mengalami ujian seperti itu beberapa kali, bagaimana seseorang bisa menjadi sosok yang tak tertandingi? Janlo menjelaskan dengan percaya diri sehingga amarah Suen terberkobar dan ia hampir berteriak. Benar, jika tetua keempat klan iblis darah tidak tiba tepat waktu, saya pasti sudah membawa istri saya dan semua saudara saya ke dunia bawah untuk ditempa. Janlo tertawa terbahak-bahak tetapi segera berhenti. Kemudian dia bertanya, di mana dunia bawah? Suen kemudian teringat bahwa dunia bawah tidak ada di dunia ini. Namun tawa Janlo sangat mengganggunya dan ia tidak ingin menjawabnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan meliriknya. Melihat Xiaoyan masih merasa gelisah, Janlo tetap tenang. Anda pikir saya akan melihat Anda terbunuh? Alasan saya mengabaikan Anda saat itu adalah karena Anda sudah mengendalikan situasinya. Saya tahu seseorang sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Anda, jadi saya tidak perlu campur tangan. Tentu saja Anda akan berkata begitu sekarang. Suen memiringkan kepalanya sedikit lebih tinggi. Tapi ia sudah memiliki keyakinan di hatinya. Dengan kemampuan Janlo yang tak terduga, kemungkinan besar ia telah merasakan kedatangan penatua keempat yang akan segera datang. Janlo menatap Xiaoyan. Jantungnya berdebar kencang karena hampir saja terjadi. Bukankah seharusnya dia tahu sesuatu yang tidak secara implisit dilarang? Kalau tidak, bagaimana jika dia menyimpan dendam? Itu akan menjadi bencana. Dengan pemikiran ini, Janlo berkata, "Nah, saya tahu Anda pasti punya banyak pertanyaan. Akan saya beritahu apa yang perlu Anda ketahui. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan rahasia kepada saya?" Kemarahan Xiaoyan mereda drastis. Ia menoleh mendengarkan dengan seksama. Jantungnya berdebar kencang, namun ia tampak menunggu kata-kata Janlo selanjutnya. Setelah merenung sejenak, Janlo berkata, "Anda tahu, saya hanyalah roh, dan saya hanya tubuh ilusi. Tetapi jika saya membantu dan menyelamatkan Anda setiap kali Anda dalam bahaya, saya tidak sedang menyombongkan diri. Jalan Anda menuju pertumbuhan akan begitu mulus sehingga Anda pun akan merasa bosan. Tapi Anda hanya akan mencapai puncak bintang 8. Jelas bukan? Ketinggian yang kita harapkan yang akan Anda capai." Shen menyadari bahwa setelah jeda Janlo berkata, "Kita." Namun Shen tidak bertanya, karena ia samar-samar menebak siapa yang termasuk dalam kata kita itu. Melihat Xiaoyan merutkan kening mendengar kata kita tetapi tidak bertanya. Janlo tersenyum puas sebelum melanjutkan. "Jadi saya hanya bisa menyelamatkan Anda sesekali. Nah, di masa depan kecuali benar-benar diperlukan, saya akan melakukan hal yang sama seperti kali ini dan tidak akan campur tangan. Saat itu semuanya terserah pada Anda." Xiaoyan dengan tajam memperhatikan bahwa Janlo berkata hanya bisa. Dan bukan hanya ia akhirnya mengerti mengapa Janlo tidak menyelamatkannya kali ini. Jadi rasa syukur membuncak di hatinya. Tepat saat ia hendak meminta maaf kepada Janlo, ia mendengar Janlo berkata, "Saya sudah memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Mulai sekarang jangan tanya apapun kecuali soal kultivasi." Kemudian dia mendesah pelan. "Sebenarnya saat ini tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda dalam kultivasi Anda. Baiklah, Anda bisa berkultivasi sekarang." Kemudian sosok Janlo mulai menghilang. "Janlo, tunggu!" Shen buru-buru memanggil Janlo dan dengan cepat dan bertanya lagi dalam benaknya, "Kenapa saya tidak bisa memanggil pagoda kecil waktu itu? Anda tidak bertanya pada saya dan saya lupa memberitahu Anda." Janlo menghentikan sosoknya yang akan menghilang. "Jika Anda menggunakan pagoda Shinchan Suling untuk melarikan diri, itu sama saja dengan saya menyelamatkan Anda sekali. Dan pagoda Shinchan Suling adalah artefak dewa dengan kekuatan yang merebut kekayaan langit dan bumi. Jadi itu tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain sebegitu saja." Shen mengangguk. Saat itu, ia teringat Yanlo. Bukankah Yalo juga merupakan wujud roh saat itu? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya dan ia berseru, "Tuan Zan, mengapa Anda tidak mencari tubuh?" Janlo tersenyum puas. Sosoknya mulai memudar.
Saya akan menunggu hari ketika Anda mencapai puncak yang kita semua cita-citakan. Kata-katanya yang terngiang-ngiang bergema di ruang pelatihan. Sion memperhatikan sosok Zanlo lenyap sepenuhnya. Seolah-olah sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Ia berhenti memikirkannya, menenangkan pikirannya. Kemudian kesadaran spiritualnya terfokus pada roh hantu senja dan segel zirah suci. Kemudian dia menarik nafas dalam, lalu segera mengaktifkan dokinya dan gelombang energinya mengalir keluar. Tapi ini bukan pertama kalinya Xiaoyan menyerap roh hantu dan segel roh. Dan proses penyerapannya sangat lancar. Setelah waktu yang entah berapa lama, tubuh Xiaoyan yang sekokoh batu tiba-tiba bergetar. Suara dengungan samar sepertinya berasal dari dalam dirinya. Kemudian aura yang kaya terpancar darinya menyebar keluar berlapis-lapis. Semakin tebal dan kuat. Seperti riak-riak yang terbentuk ketika sebuah batu dijatuhkan ke danau yang tenang. Visi Zanlo tepat sekali. Saya hanya sedikit kurang dari puncak bintang 6. Xiaoyan perlahan membuka matanya, sedikit penyesalan di matanya. Saat ini Xiaoyan memiliki 4 api surgawi, 4 roh hantu dan 4 segel roh. Dan semua ini cukup untuk meningkatkan seni surgawi 8 ekstrim ke seni iblis kelima. Namun untuk meningkatkan 8 dari seni surgawi ekstrim hingga seni transformasi surga ke-8 dan mencapai tahap suci, ia membutuhkan 7 api surgawi, 7 roh hantu dan 7 segel roh. Dengan kata lain, ia masih kekurangan 3 dari masing-masing 3 api surgawi dan roh hantu dan segel roh, yang berjumlah 9. Tapi untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Bahkan jika seseorang menemukannya, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Misalnya, di Gua Darah Pembantaian, ia menyaksikan tanpa daya ketika api surgawi peringkat ke-10, api meteor berkilo, dan roh hantu peringkat ke-10, roh suci berkilo yang tetap tak terjangkau. Yang lainnya, seperti api iblis surgawi peringkat ke-19, sudah dimiliki Yao Aotian. Setiap memikirkan hal ini membuatnya pusing. Oleh karena itu, ia sangat khawatir dengan kotak giok yang ia temukan di lokasi Gua 3 Keajaiban. Kemungkinan besar kotak itu berisi 2 api surgawi dan dia sangat ingin mencapai puncak level bintang 6 yang diperlukan untuk membukanya. Untungnya, setelah menyerap roh hantu, senja dan segel roh zirah suci, dia telah mencapai penghalang untuk mencapai puncak status bintang 6. Ia hanya perlu mengkonsolidasikan energinya sebelum menyerap inti iblis bintang 6 yang memberinya kegembiraan baru. Namun kegembiraannya segera berubah menjadi kejutan. Ia secara tak terduga menemukan bahwa dengan pengoperasian seni roh darah, kekuatan jiwanya diam-diam telah mencapai tahap akhir tingkat niat. Menyerap roh hantu dapat meningkatkan kekuatan jiwa secara signifikan. Xiaoyan mendesah tulus, merasakan kekuatan jiwa yang melonjak. Mari kita tingkatkan seni surgawi 8 ekstrim terlebih dahulu. Dengan mulut mengerucut, Xiaoyan menutup matanya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi lagi. Matahari terbit dan bulan terbenam, dan 1 bulan lagi berlalu. Saat mata tertutupnya tiba-tiba terbuka, doki yang melonjak secara berirama keluar dari tubuh Xiaoyan. Dan 8 rahasia surgawi ekstrim. Rahasia kimia, rahasia iblis telah lengkap. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia justru merutkan kening dan mengamati dengan seksama. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Karena dokinya memancarkan cahaya merah samar yang mempesona. Dan gejolaknya seolah mengandung aura pembunuh. Doki mulai bermutasi setelah mencapai tingkat ke-5. Jika dia naik ke tingkat ke-6 dan menjadi teknik kelas dunia, kejutan apa yang akan terjadi? Merasakan kekuatan dokinya yang dahsyat setelah mulai bermutasi, Xiaoyan sangat puas dan penuh harap akan tingkat ke-6. Namun sebuah pertanyaan langsung muncul di benaknya. Haruskah ia tetap pada rencana awal dan menyempurnakan ramuan untuk memadatkan doki terlepas dari apakah ia telah mencapai puncak bintang 6 atau belum? Atau haruskah ia menyerap inti sihir terlebih dahulu untuk mencapai puncak bintang 6 dan membuka kotak giok untuk merasakannya terlebih dahulu? Tak heran jika Xiaoyan yang biasanya tegas merasa bimbang.
Meskipun ia tahu bahwa maju terlalu cepat akan menyebabkan kurangnya substansi dalam dokinya, yang menimbulkan resiko signifikan bagi kultivasinya di masa depan. Meskipun perasaan naik level dengan cepat, merasa begitu nikmat, hampir membuat ketagihan, terutama bagi mereka yang bisa maju dengan menyerap inti sihir. Terlebih lagi, kotak Gio itu kemungkinan besar berisi 2 api surgawi. Sebuah godaan yang sungguh luar biasa. Namun setelah mempertimbangkan dengan matang, ia memutuskan untuk memurnikan elisir terlebih dahulu. Kekuatan jiwanya yang mencapai tahap akhir tingkat kehendak adalah sebuah kebetulan dan perlu dikonsolidasikan. Pertama-tama, ia akan memurnikan obat dan mencapai terobosan dalam keterampilan alkimianya ke tingkat ke-7. Tepat waktu untuk mendapatkan doki dan kekuatan jiwanya. Sedangkan untuk kotak Gio, ia akan membukanya nanti. Jadi Xiaoyan bangkit dan menuju ruang alkimia yang terhubung dengan ruang latihan. Kemudian kekuatan jiwanya menyebar dan tak lama kemudian Xiaoyan menemukan Longyi di ruang alkimia Langtian. Yang mengejutkannya, Qiu juga ada di sana. Ia mengirim pesan suci kepada Longyi, memanggilnya dengan cepat. Kemudian dengan kilatan cincinnya, kuali kayu api mendarat dengan mantap di hadapannya. Menatap kuali kayu api yang dipenuhi aroma obat, mata Xiaoyan yang sudah lama tidak memurnikan obat, perlahan-lahan membara. Tangannya gatal. Saat itu, Longyi mendorong pintu dan masuk. Begitu masuk, Longyi merasakan fluktuasi doki Xiaoyan. Ayah, sudahkah ayah mencapai tingkat pencerahan? Iya, tahap akhir bintang 6. Hampir mencapai puncaknya. Kekuatan jiwa saya juga telah mencapai tahap akhir tahap niat. Xiaoyan tersenyum. Tapi saya khawatir tingkat doki dan kekuatan jiwa ayah belum stabil, jadi saya akan memurnikan obat dulu. Kekuatan jiwa Anda juga sudah mencapai tingkat pencerahan. Seru Longyi terkejut, sekaligus gembira. Kalau begitu, ayah pasti akan mencapai puncak bintang 6 kali ini, dan Anda hanya perlu menyerap beberapa inti sihir. Xiaoyan menepuk kepala Longyi dengan penuh kasih sayang dan berkata, Anda juga tidak akan jauh tertinggal. Saya akan menebus level 7 dalam alkimia saya kali ini, dan saya akan memurnikan sejumlah besar pil kelas 6 terlebih dahulu. Lalu beberapa pil kelas 7 setelah terobosan. Dengan semua guntur pil kelas 6 dan 7 itu, bukankah akan menjadi peningkatan yang signifikan jika Anda menyerap semuanya? Luar biasa. Longyi dipenuhi kegembiraan. Banyak pil guntur kelas 5 bahkan tidak bisa menandingi pil guntur kelas 6. Saya hanya menunggu ayah untuk menyempurnakan ramuannya. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak bisa menandiri untuk tidak mengkhawatirkan perkembangan Longyi di masa depan. Ramuan kelas 6 masih bisa disempurnakan dalam jumlah besar, tetapi ramuan kelas 7 jauh lebih sulit. Tidak hanya bahan obatnya langka, tetapi yang terpenting, inti sihir bintang 7 terlalu sedikit. Ramuan bintang 8 akan jauh lebih sedikit. Jadi dia merasa perlu mengingatkan Longyi sekarang. Longyi, saya khawatir pil guntur kualitas tinggi akan semakin langka di masa depan. Saat Anda punya waktu luang, habiskan lebih banyak waktu dengan Langtian. Meskipun ramuan Langtian tidak setinggi punya saya, tapi dia memberikannya dalam jumlah besar. Sedikit keberhasilan akan bertambah. Saya mengerti. Jawab Longyi lemah. Melihat suasana hati Longyi tiba-tiba menurun, Xiaoyan menepuk Longyi untuk menenangkannya dan mengganti topik pembicaraan. Kemudian dia bertanya, bagaimana perkembangan pil permajaan Langtian? Orang gila itu, setelah mendapatkan api binatang buas pemberian ayah, dia hampir tidak beristirahat dan memurnikan 200 pil permajaan dalam sekali tarikan nafas. Sesudah melap pil guntur hampir tanpa henti. Saya bertransformasi, terbang ke langit untuk melapnya, lalu bertransformasi dan turun untuk menyerapnya. Dia sekarang memurnikan pil kelas 5 dengan sangat cepat. Saya bahkan sebelum selesai, dan dia sudah memurnikan pil kedua. Saya kelelahan karena melompat-lompat, tapi dia akhirnya menyelesaikannya. Dia sangat bersemangat dan penuh energi, mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya 1% lebih tinggi dari yang dia banggakan pada Anda. Dia bahkan sangat senang hanya dengan 1%.
Meskipun naik level antar tingkatan dalam peringkat yang sama tidaklah mudah. Dengan ketekunan, kekuatan jiwa yang memadai, dan ramuan obat yang memadai, hal itu tidak sulit untuk dibayangkan. Bagian yang lebih sulit adalah naik level antar tingkatan. Seperti dari tingkatan ke-9 biasa ke tingkatan kekaisaran. Dari tingkatan ke-3 kaisar ke tingkatan ke-4 kaisar. Dari tingkatan ke-5 kaisar ke tingkatan ke-6 kaisar. Dari tingkatan ke-7 kaisar ke tingkatan ke-8 kaisar. Saat ini tidak ada alkemis tingkatan ke-9 kaisar di benua Dodi, dan yang diketahui hanyalah beberapa yang ada sebelum bencana kuno. Adapun alkemis tingkatan gelap yang melampaui tingkatan ke-9 kaisar, mereka belum pernah terdengar di benua Dodi dan hanya disebutkan dalam teks-teks kuno. Nah, demikianlah cerita hari ini. Sampai jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.